Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Ezi Safina dengan NIM 2102010006, jurusan Ilmu Kelautan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sistem hormon ikan. Hormon adalah zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin atau kelenjar buntu yang mempunyai efek tertentu pada aktivitas organ-organ lain di dalam tubuh. Kelenjar ini merupakan kelenjar yang tidak mempunyai saluran sehingga sekresinya akan masuk aliran darah dan mengikuti peredaran darah. Apabila sampai pada suatu organ, maka hormon akan merangsang terjadinya perubahan. Pada hewan, hormon yang paling dikenal adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin vertebrata. Walaupun demikian, hormon dihasilkan oleh hampir semua sistem organ dan jenis jaringan pada tubuh hewan. Molekul hormon dilepaskan langsung ke aliran darah. Walaupun demikian, ada juga hormon yang disebut ektohormon, yaitu hormon yang tidak langsung dialirkan ke dalam darah, melainkan melalui sirkulasi atau difusi ke sel target. Sistem hormon pada ikan memiliki beberapa kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon, antara lain pituitari, tiroid, ginjal, gonad, pankreas, dan urofisis. 1. Pituitari. Kelenjar pituitari atau hipofisa terletak pada lekukan tulang di dasar otak, sela tursika, terdiri atas dua bagian utama, yakni adenohipofisa dan neurohipofisa. Adenohipofisa terdiri atas pars orbisalis dan pars intermedia, sedangkan neurohipofisa hanya terdiri atas pars nervosa yang berfungsi mensekresikan oksitoksin, arginin, vasotosin, dan isotop pars digitalis. Merupakan bagian utama adenohipofisa yang menghasilkan sel-sel pesekresi, hormon prolaktin, hormon adrenokortikotropik, hormon pelepas tiroid, hormon pertumbuhan, dan gonadotropin, serta pars intermedia mensekresi hormon pelepas melanosit, yang mana pelepasan hormonnya diatur oleh faktor-faktor yang berasal dari hipotalamus. Yang kedua, tiroid. Tirotrofin pituitari merupakan faktor utama yang mengontrol fungsi tiroid di bawah kondisi normal. Fungsi tiroid adalah membuat, menyimpan, dan mengeluarkan sekresi yang terutama berhubungan dengan pengaturan laju metabolisme. Sintesis dan pengeluaran hormon tiroid secara otomatis diatur untuk memenuhi tuntutan kadar hormon dalam darah lewat mekanisme feedback hipotalamik. Ketiga, gonad. Gonad merupakan kelenjar endokrin yang dipengaruhi oleh gonadotropin hormon yang disekresikan kelenjar pituitari. Meskipun gonadotropin tidak secara langsung mempengaruhi perkembangan telur atau sperma ikan, namun mempengaruhi sekresi estrogen oleh sel folikel telur dan androgen oleh jaringan testis. Yang keempat, ginjal. Ginjal merupakan salah satu organ yang memiliki sel-sel endokrin, antara lain jaringan internal, sel-sel kromafin, ducta glomerulus, dan corpus cutaneus. Fungsi kelenjar ini dikontrol oleh pituitari melalui ACTH. 5. Kelenjar ultimobranchi. Pada teleosti, kelenjar ultimobranchi terletak pada septum pemisah antara rongga abdomen dan sinus venosus, tampak sebagai pita berwarna putih pada septum. Kelenjar ini serupa dengan paratiroid pada vertebrata tingkat tinggi, tetapi tidak berupa folikel, melainkan menyebar pada septum. Dan yang terakhir, urofisis. Urofisis, nama lain caudal neurosektory system, merupakan neurosektori yang terletak pada bagian belakang spinal cord. Urofisis didapatkan pada setiap spesies ikan, namun fungsi hormon yang dihasilkannya masih menimbulkan kontroversi. Walaupun secara umum, sekresi urofisis berhubungan dengan fungsi osmoregulasi, di mana pengaruh terbesarnya adalah pada ginjal.